Matematik tingkatan 4. Kelas lepas kita sudah habis bab 8, jadi hari ini kita akan masuk bab baru, kebarangkalian peristiwa bergabung. Topik hari ini kita akan belajar 9.1 peristiwa bergabung. Jadi, standar pembelajaran untuk topik hari ini ialah memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Objektif pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah untuk mengetahui maksud peristiwa bergabung, dan yang kedua adalah untuk mengetahui cara menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Apakah itu peristiwa bergabung? Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sebagai contoh, kita lihat permainan gunting batu kertas. Kesudahan yang mungkin bagi dua orang yang bermain permainan gunting batu kertas adalah kemungkinan yang murid yang pertama tuh dapat gunting, yang seorang lagi dapat batu. Ataupun yang seorang dapat gunting, yang seorang lagi dapat kertas. Ataupun kedua-dua dapat gunting. Ataupun yang seorang mungkin dapat batu, yang seorang mungkin gunting. Ataupun batu kertas, batu-batu, kertas gunting, kertas batu, ataupun kedua-dua dapat kertas dan kertas. Jadi seterusnya kita lihat jumlah kesudahan peristiwa bergabung. Jumlah kesudahan peristiwa bergabung kita punya formula ialah NS sama dengan NE kita darab dengan NB, di mana NS ialah bilangan ruang sampel, yaitu jumlah kesudahan yang mungkin. NE pula ialah bilangan kesudahan peristiwa E. NB ialah bilangan kesudahan peristiwa B. Jadi untuk permainan gunting batu kertas tadi, untuk menentukan NS kita perlu tahu apa NE kita dan apa NB kita. So, NE yaitu bilangan kesudahan peristiwa E. NE ialah kita punya pemain yang pertama, murid yang pertama. Kita punya murid yang pertama ini, dia ada pilihan, dia boleh pilih gunting, ataupun batu, ataupun kertas. Jadi dia ada 3 pilihan. Jadi maksudnya, kita punya bilangan kesudahan peristiwa E, yaitu NE, ialah 3. Untuk NB pula ialah kita punya murid B. Murid B kita pun ada 3 pilihan yang dia boleh pilih, yaitu dia boleh pilih gunting, batu, atau kertas. Jadi NB kita juga ialah 3. So, NS kita ialah kita darab NE, kita darab dengan NB, yaitu 3 darab 3 kita dapat 9. Jadi next kita akan tengok bagaimana menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin kita ada 3 cara. Yang pertama adalah penyenaraian, yang kedua adalah jadwal, yang ketiga adalah melalui gambar raja pokok. Kita lihat contoh 1 dalam buku teks muka surat 245. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Soalan E. 5 keping kad berlabel dengan huruf TIKUN dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan. Jadi maksudnya kita ada 5 keping kad yang masing-masing berlabel dengan huruf TIKUN dimasukkan dalam satu kotak. Jadi kita keluarkan 2 keping kad satu demi satu
tanpa pemulangan. Jadi kita keluarkan kad yang pertama, tanpa mengembalikan kad yang pertama ini, kita ambil lagi kad yang kedua. Jadi kita tengok cara yang pertama, yaitu penyenaraian. Cara dia mudah saja. So, mungkin kalau kita ambil kad yang pertama itu, kita dapat kad T. Jadi, untuk ambil kad yang kedua tuh, kita ada kemungkinan I, K, U, ataupun N. So, kita tulislah kemungkinan-kemungkinan itu. T, seterusnya kita tulis lagi K. Lepas tuh, kita tulis lagi U. Lepas tuh, kita tulis lagi N. Tapi, tidak semestinya kad yang pertama tuh kita dapat T. Mungkin juga kita dapat kad yang pertama itu kita dapat I. So, kita tulis I. Lepas tuh, kita ambil kad yang kedua tuh. Kemungkinan kita ialah kad I, kad K, kad U, kad ataupun kad N. Jadi kita tulis I, T, ataupun mungkin kita dapat I, mungkin kad yang kedua kita dapat K. Lepas itu tulis. Seterusnya I, U, I, N, dan seterusnya pun sama juga. Jadi kita akan dapat T, I, K, U, N. Kita punya I di depan, jadi kita tulis T, K, U, N di sini. Dan yang lain pun sama juga. So, cara yang pertama yaitu penyenaraian ini, kita tulis, kita punya kad yang pertama T, jadi seterusnya kita tulis adalah kad yang kedua, kemungkinan kad yang kedua kita. Seterusnya kita tengok cara yang kedua, yaitu jadwal. So, jadwal cara yang kedua ini adalah cara yang senang. Jadi, yang pertama sekali, kita tulis semula huruf-huruf ini di atas kotak ini. So, di sini kita tulis T. Sini kita tulis I, sini K, sini U, dan sini N. Seterusnya di tepi pun sama, kita tulis lagi I, K, U, N. Lepas tuh, kita blank huruf yang sama. T, blank. I, kita blank. K, U, N. Sebab soalan ini ialah tanpa pemulangan. So, kalau kita sudah ambil T, mustahil kita dapat kad yang kedua T. Sebab kita sudah cabut T. Jadi, kita mustahil dapat kad yang kedua T juga. Untuk jadwal cara penulisan dia, kalau di sini T, kita ambil ini, kita tengok di atas ini I. So, kita tulislah T, I. So, kalau sini T, sini K. So, T, K. T, U. T, N. Dan yang lain pun guna cara yang sama juga. Kalau di sini kita I, tengok atas T. Buat kurungan. So, di sini I, sini kita K. Dan seterusnya pun sama juga. Kita isi semua kotak-kotak dalam jadwal ini guna cara yang sama juga. Contoh macam N, sini kita T. Semua pun begitu juga.
So, jadwal cara yang kedua ini adalah cara yang sangat mudah. Seterusnya adalah gambar raja pokok, yaitu cara ketiga. Cara ketiga ini, yang pertama kita tulis semua kad-kad T, I, K, U, N. Sebagai ini ialah kita punya kad yang pertama. Jadi kalau kita sudah ambil kad T, kita hanya ada 4 pilihan lagi. So, kita tulislah cabang, 4 cabang. Lepas itu kita tulis I, K, U, N. Seterusnya, kalau di sini T, sini I, jadi kita tulis dalam kurungan, sini T, I. Kalau di sini T, sini K, so kita tulis T, K. Sini T, sini U, so T, U. T, N. Untuk I, kita tulislah, kita punya 4 cabang yang kita belum pilih lagi. So, T, K, U, N. So, dalam kurungan sini pun sama juga. Sini I, sini T, so I, T. I, K, I, U, I, N, I, N. Dan K, U, N pun sama juga. So, kita punya penyelesaian. Kita salin semua sampel-sampel kita. Tapi kita jangan lupa tulis tanda set ini dan koma di setiap kurungan-kurungan kita. So, itu saja untuk topik hari ini. Sekian dan terima kasih.